Hai guys, welcome back to my channel. Ini adalah video bagian kelima dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba berhenti sejenak di tengah sibuknya scrolling atau di tengah macetnya jalanan? Terus kepikiran, gue tuh sebenarnya lagi ngapain ya di sini? Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang kayak lagi balapan, tapi gak ada yang benar-benar tahu garis finishnya di mana. Efeknya, angka kecemasan naik, stres jadi makanan sehari-hari, dan kita merasa kosong padahal hari-hari kita penuh. Mungkin masalahnya bukan karena kita kurang kerjaan, tapi karena kita kehilangan peta. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental bareng-bareng, bukan buat menggurui, tapi buat nemenin perjalanan kamu membuka hati dan pikiran. Kita akan bicara tentang tabula rasa, memaknai kembali tujuan hidup. Part 1. Terjebak dalam autopilot. Coba ingat-ingat, berapa kali kita ngomong sesuatu cuma karena kebiasaan? Kayak pas dengar kabar duka, kita refleks bilang innalillahi. Tapi apakah kata-kata itu cuma sekadar bunyi di bibir, atau benar-benar masuk ke jiwa? 4 level pemahaman manusia. Level asbun asal bunyi kita cuma bunyi, tapi nggak ngerti apa-apa. Level tahu, kita punya informasinya, tapi cuma jadi pajangan di otak. Level paham, kita ngerti maksudnya, tapi belum tentu kita lakuin. Level kesadaran, inilah puncaknya, di mana apa yang kita tahu berubah jadi perilaku. Banyak orang tahu kalau lampu merah itu artinya berhenti, tapi gak semua orang punya kesadaran buat berhenti. Mereka gak buta warna, tapi mereka buta makna. Pertanyaannya, di level mana kita menjalani hidup selama ini? Jangan-jangan kita cuma pengulang aktivitas yang itu-itu saja tanpa pernah benar-benar hadir. Part 2. 3 pertanyaan yang mengubah segalanya. Ada 3 pertanyaan yang bakal jadi PR seumur hidup kita. Pertama, kita datang dari mana? Kedua, untuk apa kita di sini? Ketiga, setelah ini kita mau kemana? Sadari satu hal, gak ada satupun dari kita yang minta dilahirkan. Kita gak bisa milih mau jadi laki-laki atau perempuan, lahir di rahim siapa, atau punya warna kulit apa. Kita tiba-tiba ada di sini. Kalau kita gak merenungkan ini, hidup kita cuma bakal jadi pengulangan yang melelahkan. Kita butuh sadar kalau kita ini punya titik awal dan titik akhir yang sama. Dalam kalimat, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ada sebuah rahasia besar. Kita datang dari satu sumber Tuhan, dan kita pasti akan balik ke sana. Artinya apa? Hidup ini cuma mampir. Dunia ini bukan rumah asli kita. Ini cuma tempat transit. Part 3. Kamu adalah pemenang yang terpilih. Kadang kita merasa diri kita kecil, gak berguna, atau gagal. Tapi coba deh ingat sisi biologisnya. Dari ratusan juta sel sperma ayahmu yang berjuang, cuma satu yang terpilih. Dan satu itu adalah kamu. Kamu adalah hasil seleksi alam yang paling ketat. Kamu lulus casting semesta untuk memerankan sebuah peran di panggung sandiwara besar ini. Sang sutradara agung gak mungkin milih kamu kalau kamu gak punya job desk atau tugas khusus. Gak ada produk Tuhan yang gagal. Yang ada cuma orang yang belum tahu perannya untuk apa. Jadi sebelum kamu mengeluh tentang hidup, ingatlah kalau kamu adalah pemenang yang sudah terpilih sejak sebelum lahir. Part 4. Seni menjadi tamu yang baik. Bayangkan kamu lagi bertamu ke rumah orang hebat. Kamu dikasih fasilitas, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Apa kamu bakal merasa memiliki barang-barang di rumah itu? Enggak kan? Kamu tahu itu semua punya tuan rumah. Begitu juga di dunia, kita ini visitor, tamu semesta. Kenapa kita sering stres? Karena kita hobi merasa kehilangan. Padahal, gimana bisa kita merasa kehilangan kalau kita sebenarnya gak pernah memiliki apa-apa? Semua yang ada di tangan kita, harta, jabatan, bahkan pasangan hidup, itu cuma fasilitas tamu. Kalau kita sudah punya mentalitas tamu, hidup bakal jauh lebih tenang. Kita pakai fasilitasnya, tapi kita gak terikat sama barangnya. Kita sadar kalau semua ada masa expirednya. Part 5. Sekolah Kehidupan, School of Life.
Bedanya sekolah formal sama sekolah kehidupan itu simpel tapi nyesek. Di sekolah formal, kita belajar dulu baru ujian. Di sekolah kehidupan, kita dikasih ujian dulu, baru bisa ambil pelajarannya. Setiap detik adalah jam pelajaran. Setiap orang yang kamu temui adalah guru. Masalah yang kamu hadapi sekarang, itu cuma ujian kenaikan kelas supaya kesadaranmu makin naik. Dan di akhir nanti, nilai rapor kita bukan dilihat dari seberapa mewah mobil kita atau seberapa tinggi jabatan kita. Nilai akhirnya cuma satu, impact. Seberapa bermanfaat kita buat orang lain. Seberapa besar rahmat yang kita sebar ke semesta. Value hidup itu bukan tentang income, tapi tentang impact. Closing. Teman-teman, yuk kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk di luar sana. Mulai fokus ke kurikulum hidup kita masing-masing. Jangan terlalu sibuk nunjuk keluar, tapi lupa melihat ke dalam. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu jalan pulangnya? Dan apakah kita membawa bekal yang cukup? Atau cuma sibuk ngumpulin barang yang gak bisa dibawa saat pulang nanti? Mari belajar jadi tamu yang sopan, pembelajar yang tekun, dan manusia yang penuh manfaat. Karena pada akhirnya, kita semua cuma mau satu hal, pulang dengan keadaan damai. Sampai jumpa di video bagian 6 playlist mengisi kertas kosong.